Berdoa selesai. Oke, udah siap semua bukunya? Oke, kalau sudah siap, kita absen dulu ya. Absen pertama, Askiatul Mila. Hadirah, Bu. Iya. Hanifah Salwa Adibah. Hadirah, Bu. Nur Hafizah. Hadirah, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tematik. Iya, kita hari ini mau belajar tematik ya, tema 6, muatan bahasa Indonesia ya. Oke, langsung saja ya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Ada yang tahu nggak nih teks eksplanasi itu apa? Enggak. Oke, kalau belum tahu, langsung saja ya lihat video, kita simak video penjelasan berikut ini ya. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sambil menyimak video, jangan lupa dicatat ya. Iya, anak-anak, yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Apakah ada yang sudah tahu? Iya. Nah, anak-anak, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena atau peristiwa sosial ya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang strukturnya, ciri-cirinya, dan juga contohnya ya. Iya anak-anak, kemudian teks eksplanasi terdiri atas, nah jadi bagian-bagian dari teks eksplanasi ini ada yang terdiri atas, pertama itu pernyataan umum, yang kedua pernyataan penjelas, dan yang ketiga kesimpulan. Silakan untuk diingat-ingat, ada 3 komponen dari teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan teks eksplanasi itu untuk apa ya? Nah, tujuan teks eksplanasi itu untuk yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi, yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, anak-anak, nanti akan Ibu berikan contohnya. Selanjutnya, sumber teks eksplanasi bisa kita cari pada media cetak dan juga media elektronik. Masih ingat media cetak itu apa saja dan media elektronik itu apa saja, nak? Iya, yang pertama media cetak. Media cetak itu contohnya koran, majalah, dan juga tabloid. Selanjutnya untuk media elektronik itu contohnya ada televisi, internet, dan radio. Jadi 2 media tadi ya anak-anak untuk mencari penjelasan atau informasi tentang teks eksplanasi. Kemudian apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Iya, yang pertama terdapat 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Atau anak-anak bisa dicari kata lainnya. Untuk pembukaan itu pernyataan umum, isi itu pernyataan penjelas, dan penutup itu kesimpulan ya. Kemudian yang kedua itu informasi bersifat fakta atau kenyataan, yang ketiga itu bersifat ilmiah, dan yang keempat itu sifatnya informasi. Tujuannya untuk menginformasikan pada pembaca atau khalayak umum. Selanjutnya, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, anak-anak bisa sambil dicatat ya. Yang pertama, membaca teks atau naskah yang asli.
Kemudian yang kedua itu menentukan dan mencatat gagasan utamanya. Yang dimaksud ini anak-anak bisa mencatat gagasan utamanya yang ada pada setiap paragraf. Yang ketiga yaitu menulis ringkasan dari gagasan utama. Jadi setelah anak-anak menentukan, silakan anak-anak menulis ringkasan dari gagasan utama. Yang keempat, jangan lupa meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat. Nah, jadi ini ya anak-anak untuk langkah-langkah bagaimana meringkas teks eksplanasi. Bisa dipahami ya. Kemudian anak-anak di sini ada beberapa contoh dari judul teks eksplanasi. Yang pertama itu ada fenomena alam. Nah, contoh judulnya itu bisa banjir, tsunami, gerhana bulan, petir, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, fenomena sosial. Untuk fenomena sosial yaitu judulnya bisa kriminalitas, kenakalan remaja, tawuran, dan narkoba. Yang ketiga, untuk fenomena budaya yaitu ada wayang, batik, tari, dan ngabek. Yang keempat yaitu fenomena ekonomi, bisa wirausaha dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak juga bisa ya mencari contoh-contoh yang lain seperti yang ada di media apa tadi? Ya, cetak dan elektronik. Kemudian anak-anak ini ada contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam yang berjudul banjir. Nah, ini ya teksnya ya. Silakan anak-anak bisa sambil membacanya. Iya anak-anak, nanti bisa dibaca kembali secara runtut ya. Kemudian anak-anak yang pertama itu ada paragraf pertama. Gagasan utamanya yaitu adalah banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, untuk paragraf pertama ini tadi kita sudah mempelajari tentang komponen apa? Iya, pernyataan umum atau pembuka. Kemudian paragraf kedua, selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai dan lain-lain seterusnya ya. Itu termasuk apa? Bagian dari penjelasan atau isi. Kemudian paragraf ketiga yaitu di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Yaitu termasuk komponen kesimpulan ya. Oke anak-anak sudah paham ya. Jadi untuk contoh teks yang ibu contohkan ini hanya memiliki penjelasan satu saja ya. Bisa saja nanti anak-anak membuat ringkasannya itu penjelasannya lebih dari satu ya. Seperti itu juga diperbolehkan ya. Jadi seperti ini ya anak-anak contohnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai teks eksplanasi ya. Tadi di video sudah dijelaskan mengenai pengertiannya, contohnya, ciri-cirinya, strukturnya, dan juga tujuan dari teks eksplanasinya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Nah, di sini Ibu ada latihan soal mengenai contoh teks eksplanasi. Kalian bisa mengerjakannya ya. Nah, kalian di sini mengisinya dengan pernyataan umumnya, menentukan pernyataan umum atau kalimat utama atau biasa disebut ide pokoknya ya. Terusan menentukan kalimat penjelasnya. Dan yang terakhir interpretasi atau kesimpulannya ya. Iya, Bu. Oke, langsung saja ya. Nah, itu teks eksplanasi mengenai kemiskinan ya. Kalian tulis nama kalian, terus kerjakan di situ.
Selamat mengerjakan. Bagaimana, sudah selesai semua belum nih? Sudah dikumpul ya? Baik, setelah Ibu lihat sudah cukup paham ya kalian semua. Nah, tadi kan kita udah belajar teks eksplanasi. Coba tadi apa teks eksplanasi itu? Adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu Fenomena atau peristiwa sosial. Ya, pinter. Ya, itu tadi yang disebut dengan teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi atau teks penjelasan itu merupakan teks yang menjelaskan atau menerangkan mengenai proses atau fenomena alam atau sosial ya. Nah, contohnya itu seperti banjir, gempa bumi, kemiskinan, kenakalan remaja, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Sudah paham semua ya anak-anak? Ya, Bu. Baik, kalau sudah paham, mungkin cukup sampai di sini saja materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, duduk siap. Gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu akhiri. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhiru kalam balahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.